Iya. Oke, nah jadi skripsi aku tuh kemarin gak kerasa sih jujurnya kayak udah 1 tahun lebih yang lalu kan. Jadi tuh sebenarnya cerita awalnya aku tuh magang di MRT, kan kamu juga magang di MRT ya kalau nggak salah. Iya. Nah terus aku tuh di bagian risk management sama Mas Bagas, mungkin Oh kamu. iya, Mas Bagas. Terus di situ tuh sebenarnya day to day aku tuh kayak nge-update kasus COVID, dibuat internal data, terus juga kayak nge-mapping risk and apa assessment gitu, kayak kira-kira nih gimana ya, terus kayak ngelakuin desk research gitu-gitu. Nah, terus di apa namanya di laporan KP aku tuh berusaha ngehubungin laporan KP aku tuh sama skripsi. Jadi Hmm. di MRT itu seingat aku tuh kayak dia tuh iya nih ada risk mapping, ada segala macam, tapi belum ada yang mengukur kayak kita tuh udah bukan kita tuh udah resilient atau enggak, tapi stasiun ini apa sih yang paling resilient dan stasiun mana yang paling least resilient. Karena kan to be honest, sebenarnya kayak semua stasiun tuh pasti udah ada kan perhitungan-perhitungannya kayak anak tangganya berapa, kayak ketahanan gempa atau apa-apa segala macam. Cuma kan kita perlu tahu kira-kira kalau ada bencana atau bad things happen, Mm-mm. mana nih stasiun yang paling krusial gitu-gitu kan. Nah itu tuh di MRT itu aku lihat belum ada. Jadi di laporan KP aku bilang lah kayak ini next step-nya bisa nih kita nge-mapping si resiliensi ini. Nah laporan KP udah kelar, baru ngerjain skripsi. Nah di skripsi itu Hmm. aku berusaha nge-mapping resiliensi gitu intinya. Nah sebenarnya tuh dari tahap aku kayak yang ngasih rekomendasi untuk mengukur resiliensi sampai tahu apa yang mau diukur dari resiliensi, metode apa, gimana caranya, itu tuh lama juga, berapa ya, 2 bulan ada. Bahkan di di seminar 1, seminar 2 Mm-mm. sama sidang tuh judul skripsi aku beda-beda semua. Oh, I see. Tapi sebenarnya bedanya nggak sesignifikan itu. Nah, long story short, setelah apa namanya nyari tahu apa sih, bukan das research sih, kayak maksudnya baca-baca paper, baca-baca jurnal kan, itu kan ada tuh nanti tuh kamu harus ngumpulin dan baca semua itu kan. Mm-mm. Nah itu tuh kayak sebenarnya susah banget nyari arti resiliensi yang tepat Hmm. karena jadi tuh wait ya aku coba sambil buka. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan pas apa namanya pas kita ngerjain skripsi atau ngelakuin sesuatu research tentang resiliensi, artinya tuh bisa bermacam-macam dan cara untuk ngerjain atau mengukur resilience itu juga berbeda-beda, depends on the study case itself gitu. Jadi kayak apa namanya agak cukup struggling sih untuk nyari tahu mana nih pengukuran atau metode yang tepat. Cuman definisi resiliensi itu tuh menurut aku tetap sama dan itu bisa diaplikasiin kemana aja. Karena Mm-mm. intinya kayak kalau ditarik benang merah itu ya, ya resilience itu kayak gimana si organisasi, perusahaan, ataupun orang, ataupun apapun itu dia bisa menahan tekanan dari uh, being in a decline performance for any further gitu. Jadi kayak dia nggak makin jelek lah performance-nya. Intinya itu. Nah, Hmm. cuman kayak kita harus kan kayak kalau misalnya kayak tadi kamu city resilience itu apa ya yang tepatnya gitu-gitu tuh emang harus baca-baca dari research dari jurnal-jurnal gitu. Nah, pokoknya akhirnya tuh aku nemu tuh arti resiliensi apa, dan kalau kamu nanti baca-baca paper atau jurnal, pasti banyak banget kalau kamu nyari tentang resiliensi, mereka tuh akan nge-cite dari Bruno namanya. Mana ya? Oh. Coba aku share screen ya. Oh iya, boleh, Kak. Boleh tolong di Oh iya. enable kan? Oke, oke. Boleh. Bentar. Gimana sih cara aku lupa? Kalau ingat aku sih cara gampangnya dari share screen-nya, aku klik kanan yang ada panahnya itu terus kayak Heeh. enable ring. Oh iya, enable. Oke. Udah, Kak. Oke, Oke, thank you. Nah,
Jadi di kanan ini tuh ada yang Bruno et al. Ini namanya. Jadi tuh ini kalau aku perhatiin dari semua research itu pasti ada nih diagram ini dan pasti ada pengertian-pengertian ini. Dan sebenarnya tuh ke konsep resiliensi sendiri, kan kalau aku itu ngikutin dari sini dan itu cuma ada 4 kan faktornya. Nah, tapi sebenarnya tuh banyak banget klasifikasinya. Kayak bisa beragam, depends on the study case itu juga gitu, balik lagi. Nah, cuman mungkin tuh setiap ini tuh punya konsep yang sama, tapi mungkin namanya bisa beda nih kalau kamu nanti nyari di paper yang berbeda gitu. Oh, kok nih kayak sama istilahnya gitu-gitu. Itu tuh juga bisa kejadian gitu. Nah, cuman pokoknya aku end up pakai 4 ini karena ini yang dikemukakan sama si Brunel ini tadi. Jadi kayak resilience itu nih itu sebenarnya trapesium yang abu-abu ini gimana kayak dia tuh bisa kayak ya dia tuh resilience itu segini gitu karena dia bisa menahan which is dari menahan bencana itu dari yang sisi robustness-nya terus kayak rapidity gimana dia bisa cepat untuk recover. Kan intinya sebenarnya resilience itu ketika ada bencana atau tekanan. Udah itu kan intinya gitu. Ya. Itu gimana nih dia performance-nya gitu. Nah, cuman kalau yang lain-lainnya sih itu udah balik lagi ke study case di transportasi itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau mungkin kamu udah pernah lihat juga kali dari presentasi seminar teman-teman kamu kali atau cutting. Nah, itu tuh emang kita pasti ada di sini kayak kajian literatur yang ngebandingin skripsi kita sama penelitian-penelitian yang udah ada di tahun-tahun sebelumnya. Minimal bukan minimal sih, maksimal tuh 5 tahun terakhir sih, berarti kalau 2022 dari 2017 2016 gitu deh kayaknya. Jadi kayak harus nah kalau kamu lihat tuh sebenarnya kan aku tuh banyak ngambil dari beberapa kayak jembatan, perkotaan, transportasi gitu-gitu. Nah ini tuh sebenarnya kayak prinsipnya tuh sama, cuman mereka punya konsep atau perhitungan yang berbeda gitu. Gitu sih yang sebenarnya menarik itu adalah sebenarnya konsep resilience itu ini bisa dipakai ke berbagai macam field dan berbagai macam jenis study case. Kalau satu Almi, dia tuh juga tentang bisnis kayak mainannya tuh udah bisnis gitu, itu pasti kan udah beda lagi tuh metrik-metrik perhitungannya. Cuman ya itu kayak fact that ini sangat wide, jadi sebenarnya enak sih dapetin pemahamannya. Nah, udah nih pengertian resiliensinya, aku udah paham nih kan, udah kayak, oke Pak Ahmad, waktu itu kamu Pak Ahmad, kayak oke Pak gini, oke udah sekarang kamu cari ya metodenya maunya apa. Nah, pas aku nyari metodenya, itu tuh sebenarnya agak susah sih waktu itu nentuinnya maunya apa, karena aku harus nyari tahu banyak banget perhitungan-perhitungan atau jenis-jenis metodenya. Dulu tuh sempat mau pakai SysDin, cuman ternyata tuh kayak ada beberapa angka tuh yang sebenarnya nggak dipunyain sama siapa namanya sama si MRT ini. MRT ya. Jadi kayak oh ya udah kalau gitu kalau dia nggak punya mendingan nggak usah dilanjutin gitu. Nah terus ya udah intinya akhirnya terus pindah tuh ke metode lain. Mungkin kamu pernah dengar kali ya multi criteria decision MCD. MCDM. Iya, iya. Saya pernah dengar deh. Nah, itu kan sebenarnya kayak kita ngambil keputusan dengan berbagai macam atribut, terus kita tahu nih apa hasil alternatif yang paling baik atau apa atribut yang paling penting lewat si metode MCDM ini. Cuman MCDM itu kan banyak banget ya metodenya. Kayak ada kali 23 jenis. Ya, the fact that kita udah milih MCDM, iya oke, tapi kita nggak tahu nih apa metode yang kita mau pilih selanjutnya. Dan itu juga kan nggak mungkin ya kayak Pak Ahmad aku mau AHP aja gitu kan kayak ya mana apa buktinya emang lu udah ngeliatin yang lain gitu-gitu kan. Akhirnya tuh aku nonton video aku tuh lupa aku tuh ada catatannya tapi wait ya oke di sini deh. Nah ini jadi tuh ini aku ngerangkum gitu dari video orang
India gitu. Jadi kayak dia ngajarin jenis-jenis MCDM apa yang bisa dilakuin dan caranya gimana-gimana aja. Bedanya ini, misalnya kayak bedanya AHP, ANP itu apa, Topsis itu apa gitu-gitu. Pokoknya banyak deh gitu. Dan akhirnya aku di sidang aku nentuin pakai AHP sama Topsis. Nah, kenapa AHP sama Topsis? Jadi sebenarnya kalau AHP itu tuh penting untuk nentuin kriterianya di sini. Jadi untuk nentuin kriteria apa atau faktor apa yang paling penting, indikator apa yang paling penting, nilainya gimana. Jadi ada rankingnya gitu. Dan karena AHP ini pakai expert, aku pakai expert 4 orang dari MRT. Waktu itu Mas Bagas, Mas Angga, Mas Mirza, sama Bunes. Benar. Oh. Gitu. Pokoknya dari mereka. Sebenarnya sih agak bias sih kalau misalkan semuanya dari perusahaan MRT doang. Karena kan bisa aja sebenarnya orang-orang yang kayak, let's say misalkan orang-orang yang kerja di bidang apa sih perkotaan atau enggak kayak di wilayah yang ngurusin transportasi gitu-gitu, kan sebenarnya juga bisa tuh dari point of view mereka yang lebih netral. Nah, cuman kan susah ya kayak the fact that ini juga lagi pandemi gitu-gitu gitu dan akhirnya aku putusin untuk mereka berempat dan ternyata pas dilihat mungkin kamu pernah dengar kali ya ada apa sih namanya consistency ratio. Konsistensi. Oh iya. Nah, ini kan harus di bawah 0,01 kalau or at least 0,05 ya aku lupa. Pokoknya harus kecil banget kan. Nah, pas pertama kali aku ngeran datanya dan bisa minta angkanya dari mereka semua, either aku hitung manual atau aku hitung pakai expert choice, itu tuh jawabannya nggak konsisten semua. Oh. Karena apa ya? Karena kan emang kalau misalkan kita mau pakai AHP ini kan enakan kita langsung ya kayak ngasih kertas sudah ada tabel kayak nanti mereka nanya-nanya gitu kan. Cuman tuh kemarin tuh agak ada misleading lah istilahnya mungkin karena ini online juga kan jadinya tuh sempat ada data yang nggak sinkron gitu-gitu akhirnya dari semua jawaban ini ada 1, 2, 3, 4 dari semua 4 atau kayak 20 pertanyaan di kuesioner AHP-nya itu aku modif gitu bukan modif sih kayak misalkan di trial yang pertama urutannya tuh A, B, C gitu tapi nilainya tuh nggak konsisten nih gitu. Nah, di trial yang kedua, aku coba cari kombinasi gimana biar hasilnya konsisten, tapi urutannya tetap ABC gitu. Nah, itu tuh agak takes time sih, cuman karena sub indikator atau sub kriteria yang ada di setiap faktor aku tuh kan cuma 3 ya. Itu jadi kayak juga nggak terlalu bikin aku ribet sih. Kayak oke, kalau ini pasti ini. Oh, kalau ini nih. Jadi kayak aku ngebuat biar konsistensi ratio-nya itu tetap rendah, tapi urutan rankingnya itu tetap sama nih untuk dari setiap orang yang ngasih jawaban itu. Nah, terus ya udah deh intinya long story short udah dapet jawabannya. Terus akhirnya aku mulai pakai Topsis. Nah, pakai Topsis itu datanya dari sini. Wait. Aku nggak ada sih. Sorry, ini bekas kemarin. Nah, pokoknya di sini misalkan di assembly point capacity itu nilainya berapa. Nah, mungkin kamu akan bertanya nih kayak Kak ini nilainya dari mana atau gimana gitu. Itu aku ngitung sendiri. Nah, ngitung sendirinya itu gimana? Itu ini sih sebenarnya ngitung sendiri itu juga dari hasil diskusi sama si Mas Bagas itu. Aku lupa kok. Tapi nanti kamu bisa nyari juga sih, kayak nanti aku bakal coba kirimin file skripsi yang Word-nya. Tapi intinya kayak ngitung sendiri semua. Nah, tapi kan ada nih beberapa yang kayak gimana cara taunya, gimana cara ngitungnya. Nah, itu aku pakai Google Earth. Mungkin kamu tahu Google Earth yang bisa ngukur berapa panjang lebar, tapi kayak dari satelit gitu kan ngeliatnya. Terus juga aku coba cek, misalkan kayak waktu untuk evakuasi atau enggak waktu untuk nge-reach ke rumah sakit terdekat di rush hour gitu patokannya itu berapa menit. Nah, itu aku coba kayak di jam-jam 5 aku coba ngetes di Google Maps gitu. Nah, yang gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya ngecek itu semua bener-bener mandiri.
Nah, Oh. cuman apa namanya? Emang sih kesannya kayak sulit, rumit atau gimana, tapi sebenarnya enggak sih gitu. Jadi kayak sebenarnya ya masih oke aja karena mungkin gini sih benefitnya karena aku pernah magang di MRT itu dan laporan KP-nya nyambung sama skripsi. Jadi Mm-mm. kayak hampir tiap minggu tuh aku selalu komunikasi sama Mas Bagas gitu, Ra. Jadi kayak Oh. Mm. dia juga ngebantuin apa ya, juga ngebantu ngedevelop apa yang harus diukur, apa gimana caranya. Jadi kayak nggak cuman buat orang yang ngasih data ke kita doang gitu. Itu sih Mm-mm. enaknya. Mm-mm. Terus ya udah tuh akhirnya pokoknya udah dapat nih kesimpulannya apa stasiun mana yang paling bagus, mana yang paling enggak. Nanti baru dibikin kesimpulannya. Oh ternyata stasiun ini nih yang paling kurang bagus. Gimana nih next step-nya? Nah ini mungkin ada bisa nih jadi untuk pertimbangan di fase 2 pembangunan MRT kan karena kan masih bangun yang fase kedua Fase tuh. 2 ya. Heeh. Nah sebenarnya gitu sih inti skripsinya kayak pengen mengukur. Nah, terus dulu tuh pas aku sidang, aku tuh sempat ditanya sih sama Pak Irfan. Jadi pokoknya sidang aku sama beliau, terus kayak dia nanya, Mm-mm. jika kamu kan tahu nih, Brunei itu kan tentang sebenarnya communication resiliency gitu, kayak dia ngukurnya dari situ. Mm-mm. Kenapa kok kamu mau pakai itu? Ini kan emang sama. Terus aku bilang, sebenarnya memang iya beda, tapi prinsipnya sama, Pak. Aku bilang gitu, aku udah ngeliat Mm-mm. juga dari berbagai faktor dan ternyata sumbernya dari situ. Gitu sih. Terus kayak dia bilang kayak oh ya 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 oke gitu. Terus juga ada waktu itu ini sih aku nggak tahu nanti kamu pakai metode apa, tapi Mm-mm. sebenarnya yang agak tricky itu adalah kalau pakai AHP itu kan expert itu definisinya susah ya. Kayak Mm-mm. not easy untuk apa sih arti expert tuh gitu. Ternyata tuh expert itu adalah orang-orang yang punya background yang kredibel, punya minimal kerja di bidang itu, bukan di perusahaan itu ya, pokoknya punya minimal kerja Mm-mm. di itu 5 tahun atau berapa berapa ratus hari gitu kayak ada hitungan gitu. Terus juga pendidikannya relevan gitu-gitu sih intinya. Dan itu tuh aku lagi apes banget sidang aku tuh sama Pak Farizal. Jadi kayak Oh. dia tuh kayak aduh paling jangan sampai dia dapat nih orang gitu. Cuman kayak entah Heeh. kenapa dapat itu dan Mm. pokoknya dia nge-challenge itu sih nanya-nanya gitu terus kayak sebenarnya make sense cuman kayak ya kalau kata Pak Ahmad sih itu orang udah emang mempersulit hidupnya aja kayak bahkan dulu aku sampai kayak sempat di apa ya kayak di ngegasin sama Pak Ahmad gitu karena kayak udah kamu nggak usah takut intinya gitu sih kayak Heeh. jangan takut jangan bingung Pak Farizal tuh udah lupain aja udah kerjain aja apa yang dia mau udah kamu nggak usah pikirin lagi jadi kayak Heeh. gitu. Nah, terus dulu tuh aku yang ngerjain metodenya sama tuh sama Dika, Akila Dika. Oh, Kak Dika. Heeh. Dia itu tuh sama Pak Irfanu juga, cuman dia ngerjainnya tuh pakai AHP sama apa gitu, aku lupa. AHP sama apa buat resiliensi ini juga. Nah, terus kayak apa namanya? Kalau dia tuh ngukur tentang resiliensi pendidikan kalau nggak salah. Kayak Oh, pendidikan. ya dari segi educationnya gitu. Nah, cuman ya beda sih. Tapi sebenarnya apa yang aku kerjain sama Dika kurang lebih mirip. Cuman ya itu kayak kalau kita udah ngukur sesuatu tuh pasti beda nih metriknya. Misalkan kayak kamu bilang city resiliency. Mm-mm. Oke, city. Tapi apa nih yang mau diukur? Apakah dari bencana? Misalkan kayak banjir itu kan city resiliency Mm-mm. juga. Atau nggak Mm-mm. misalkan kayak gempa itu kan juga termasuk kan. Nah, itu tuh kayak Mm-mm. tergantung dari point of view mana dan itu pasti nanti metriknya akan ngikut dari situ. Oh, I see. Oke. Kalau saran dari aku, Heeh. berarti awal tuh 4 tahun ya? Iya, 4 tahun, Kak. Nah, kalau saran dari aku sih kalau di awal-awal gini, Mm-mm. sebenarnya tuh paling enak untuk apa namanya baca-baca dulu kayak wait ya mana ya sorry ya Eh, mana dia oh, ini deh baca-baca dulu referensi-referensinya tuh dari mana aja Mm-mm. karena itu tuh penting banget. Dan terus ini sih, kayak misalkan ada orang buku skripsinya sampai kayak ratusan halaman, seratusan. Mm-mm. Jangan merasa terintimidasi karena sebetulnya uh, paper aku cuma 70 halaman. Dan itu kayak berapa halaman sih?
belasan halaman daftar referensi doang. Jadi kayak aku nggak tahu sih, dan harusnya mungkin Pak Irfanu juga punya point of view yang apa ya, ibaratnya wait. Kok ini hilang? Oke. Dan bisa aku juga yakin kayaknya Pak Irfanu juga punya point of view yang sama nih gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh skripsi itu is not about paling banyak halamannya, paling banyak ininya, tapi yang penting is concise dan cukup gitu, nggak yang kayak gimana-gimana banget. Nah ini apa namanya, aku tuh pas awal-awal ngerjain, selain nyari dari referensi, aku juga di Pak Ahmad untuk nge-mapping, jadi misalkan kayak robustness gitu. Robustness itu definisinya apa? Terus aku cari di paper-paper, itu kata kunci atau definisinya tuh apa, dari paper tersebut, terus aku klasifikasiin sendiri, dia itu, oke, kalau robustness itu tuh apa nih faktor atau komponen yang 5M yang kayak kita belajar di T itu tuh apa tuh itu. Oh ternyata ada man, money, machine, apa-apa. Jadi kayak itu kamu ngelakuin analisa itu dengan apa ya, dengan pemikiran kita sendiri gitu, Ra. Sebenarnya sih aku kenapa Ahmad ini mungkin kayak biar ada hubungan juga sama TI-nya. Terus juga sama kayak biar kita bisa klasifikasiin. Jadi sebenarnya apa nih aspek yang paling penting? Karena tuh aku lupa aku nulis kayaknya di sini. Tapi itu intinya sebenarnya yang paling penting itu adalah dari sisi, kalau dari study case ini ya, itu machine dan man sebenarnya. Itu kan. Man dan itu yang paling karena itu yang paling apa namanya, berpengaruh lah gitu. Oh terus ini juga sih, sama kan setelah aku milih resiliensi di MRT, itu kan juga nggak bisa langsung milih kayak udah resiliensi aja MRT secara overall. Ternyata enggak. Jadi aku harus milih juga apa case study yang mau aku pilih. Ternyata case study yang aku pilih adalah si kamu pernah dengar cerita MRT mati lampu? Oh belum deh. Kenapa tuh Kak? Dulu tuh pernah apa namanya, kayak pas tahun 2000 berapa ya? 20 apa ya? Itu tuh MRT mati lampu gara-gara PLN. Terus lampu lagi. Cuman itu beda gitu deh kayak kasusnya, tapi intinya sama-sama ada gangguan listrik. Nah itu tuh akhirnya aku pilih study case itu. Kenapa? Karena kayak ini dia baru banget beroperasi, kayak baru setahun kan. Terus juga kejadian gangguan listrik tuh udah 2 kali gitu. Berarti kan there must be something yang harus dibenerin, dan ini tuh bisa jadi pengukuran buat MRT ke depannya. Jadi aku gitu sih dulu pembelaannya. Nah cuman emang constraint-nya ada kan, kalau mati lampu itu kan kita depends ke PLN ya. Nggak bisa punya sumber sendiri kan. Nah, jadi kayak faktor itu kita nggak bisa kontrol. Jadi apa nih faktor lain yang bisa kita kontrol? Kayak misalkan ada puskesmas kah atau apa gitu-gitu sih. Gitu. Kan sebenarnya sih intinya, oh my god, ternyata skripsi aku banyak yang nggak rapi, tapi yaudah intinya apa, kalau saran aku sih kamu nyari tahu dulu resiliensi itu sendiri apa, dan nanti itu baru tuh biasanya kayak city resiliensi itu kira-kira apa ya yang berguna. Soalnya kalau nggak salah tuh di sini referensi aku yang mana ya? Oh ini, multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran ini. Kayak itu tentang pemetaan juga. Nah itu bisa tuh, mungkin kamu bisa baca itu juga nanti. Gitu. Dan itu menarik sih karena kayak dia nge-assess, dan aku tuh kok nggak salah ya, bener-bener mirip banget sama dia, definisinya apanya segala macam tuh ngikutin ini banget, karena kayak dia punya, menurut aku ya, konsep atau logika yang sama nih yang kerjain gitu sih. Dan apa namanya, nanti kan kalau kamu lihat nih di apa referensi aku tuh banyak kan apa namanya nih, kayak jenis-jenisan, ntar kamu coba buka aja kayak buat lihat-lihat. Soalnya ini juga sih, oh sama ini, saran aku, ketika kamu udah mulai nyari-nyari referensi skripsi gitu, selalu namain itu jadi dokumen kayak
udah ada ininya. Mana ya? Kan gini, aku downloadnya tuh aku langsung kasih judulnya dan langsung ya intinya aku langsung kasih judulnya dan aku kayak nge-time framein gitu. Oke, ini mana yang dipakai di seminar 1. Terus nanti habis kelar seminar 1, aku kasih nama ini. Oh, ini ada indikator nih buat kajian literatur. Oh, ini buat apa, buat apa, buat apa. Jadi aku tahu gitu pas nyari, oke, ternyata ini paper yang gue cari nih gitu. Karena kan kayak kalau misalkan kita ngeprint semua paper kan agak kurang mindful ya, kayak Iya. habis ini dan segala macam nggak kebaca juga nantinya gitu-gitu. Jadi kayak emang harus baca dari situ juga. Pokoknya intinya setiap kamu nyari dokumen atau apa tuh langsung diklasifikasiin aja, Ra. Jadi kamu gampang nyari. Kayak misalnya gini, oke ini paper inkonsistensi. Nah, nih baca di sini semua. Oh, ini paper metode AHP. Oh, ini baca sini semua. Jadi kayak kamu udah tahu nih paper kamu tuh tentang apa, udah dikotak-kotakin gitu. Jadi nanti nggak pusing nyarinya. Dan itu udah harus kamu coba apa ya? Udah kamu harus coba masukin jadi folder yang sama dari sekarang. Karena Oh. nanti ketika kamu biasanya sih dulu ya aku setiap bimbing sama Pak Ahmad, aku selalu udah siap dengan presentasi gitu. Kayak udah ada PowerPoint-nya. Tapi nggak rapi, bener-bener kayak PowerPoint putih, ada screen clipping dari gambar apa atau apa kayak aku bilang, Pak menurut aku gini-gini nih. Jadi kayak dosen tuh juga punya gambaran ini anak ngomongin apa. Dan itu tuh ada buktinya. Aku kurang tahu sih kalau sama Pak Irfanu gimana, tapi I think it will be beneficial juga buat kamu karena kayak jadinya itu juga nguntungin kamu gitu kan, kayak oke Pak, gue tuh udah nyari loh Pak dari paper ini gitu. Jadi nanti dia juga bisa saran yang tepat gitu buat kamu. Ya intinya sih kalau udah mulai nyari-nyari selalu disimpan. Terus kalau misalkan ada tentang resiliensi itu kan kadang perhitungannya suka banyak banget ya dan gak jelas kayak apa nih angkanya. Padahal sebenarnya kalau kita tulis di Excel tuh ngerti, tapi kalau kayak pakai bahasa-bahasa Latin atau apa simbol-simbol gitu kan kayak suka nggak Iya. paham. Nah, Benar-benar. itu aku untuk menghindari kayak kecemasan itu tuh biasa aku cuman baca abstraknya dulu tentang apa, terus ngeliat metodenya apa, kesimpulannya apa. Sebenarnya 3 itu aja sih yang penting. Nah, nanti kalau kamu ngerasa, oh oke nih kayaknya masih ini, terus kayak pas ngeliat metodenya masih make sense nih gitu. Nah, itu baru coba aja digali lagi. Jadi sebenarnya nggak harus setiap paper tuh kita baca semuanya gitu dari halaman 1 sampai akhir, karena juga kadang aku belajar dari kemarin kayak udah beberapa kali anjir nggak kepake kayak udah Iya. capek-capek gitu. Cuman akhirnya sejak itu aku kayak udah aku baca abstraknya, metodenya apa, kesimpulannya apa. Oh, ternyata kayak gini nih yang dia mau, purpose-nya tuh tujuan objektifnya tuh apa. Nah, jadi tuh kamu buat gambaran gitu sih. Dan itu alasan aku juga ngemilih sih yang tadi paper yang flat resilience itu karena yang flat resilience itu dia di kesimpulannya dia ngasih tahu mana daerah atau jembatan yang berbahaya ketika ada banjir. Dan itu aku kayak lah ini mah make sense sih, yaudah kalau gitu gue coba deh aplikasiin yang sama nih buat MRT gitu. Jadi enaknya itu sih pas baca kesimpulannya, terus apa rekomendasinya gitu. Terus sih, sorry banget aku ngomong mulu dari tadi, kamu ada yang Iya, mau nggak ditanyain? apa-apa, Kak. Sumpah aku juga baru kayak, baru ngeh gitu loh nyadarnya itu. Kalau buat, seminar 1 menurut, Kak Cika yang mesti banget diperhatiin tuh apa aja? Oke, nah kalau buat seminar 1, oke mungkin aku coba buka seminar 1-nya. Seminar 1 itu bener deh di sini. Seminar 1 persepsi. Nah, kalau salah. Version 2. Oh, bener deh yang ini. Nah, jadi sebenarnya kalau buat yang pertama itu harus ngekuatin banget di ininya si latar belakangnya, Ra. Jadi kenapa kamu milih tuh? Itu tuh pertanyaan yang super dalam dan harus tahu kenapa. Sama kenapa kamu milih metode itu. Jadi sebenarnya kan kayak kita tuh udah nge-propose, Pak, Bu, saya mau pakai metode ini gitu. Nah, dan itu kita berusaha nge-point out kan. Nah,
pasti kita di challenge tuh, kenapa kamu milih metode ini, kenapa nggak milih yang itu, kenapa nggak ini, gitu gitu gitu. Nah itu kamu Mm-mm. harus paham banget. Nah cuma tuh dulu emang yang lebih difokusin adalah si latar belakangnya ini sih. Jadi dulu tuh aku ngebawa ceritanya atau ngebawa flow story-nya adalah aku ngejelasin dulu MRT itu gimana, terus Mm-mm. dia punya visi apa, visi misi apa, terus Mm-mm. gimana si penelitian ini bisa menolong membantu dia menggapai visi misinya dia gitu. Oh, Kan oke. gini, kayak salah satu misinya adalah mengembangkan dan mengoperasikan layanan yang aman, terpercaya, dan nyaman. Oke, berarti kan tujuannya adalah harus bikin aman, nyaman, dan terpercaya. Nah, gimana Mm-mm. caranya biar aman percaya? Berarti kan kalau misalkan ada musibah atau bencana, ya orang-orang itu tetap ngerasa itu gitu. Nah, dasarnya kita Mm-mm. harus bangun resiliensi tinggi. Nah, gimana cara bangun resiliensi yang tinggi? Nah, makanya ada deskripsi ini gitu. Jadi kayak gimana caranya apa yang kita lakukan di skripsi ini atau di penelitian ini tuh bisa ngebantu dia jadi lebih baik lah istilahnya gitu. Nah, baru tuh di sini aku mapping ada resiko apa aja sih di lokasi-lokasi MRT Jakarta. Mm-mm. Mungkin kamu sempat familiar yang istilah-istilah kayak gini, kayak RSS, Taman Sambal, Stasiun Layang, Depo Lebak Ah, Bulus gitu, ya kan? Dan ah. itu tuh kayak aku langsung milih yang level resiko tinggi aja. Oh, ternyata tuh ada di sini sama di sini. Pas sudah aku ambil semuanya, pas dilihat, oh ternyata semua tuh punya nilai resiko yang paling tinggi, tapi nilai kemungkinan terjadinya paling sering itu sih kegagalan tenaga listrik ini. Nah, kenapa Hmm. paling tinggi? Karena kalau kita lihat tuh dia udah 2 kali nih kejadian dari total peristiwa si bencana atau kejadian yang ada di MRT kan. Oke, udah ternyata Mm-mm. make sense nih. Ternyata kita harus benerin masalah ini. Tapi dengan catatan ngambil case tadinya sih kegagalan tenaga listrik ini. Nah, terus baru nih kegagalan tenaga listrik itu emang kenapa sih buat MRT? Emang dia ngasih dampak separah apa? Oh, Mm-mm. ternyata dari operasi ini. Oh, dari penjualan tiket segini kira-kira gitu. Mm-mm. Baru deh ngasih tahu nge-connecting the dots dengan si resiliensinya itu. Nah, itu menurut aku tuh nggak bisa tuh langsung jadi. Itu butuh kayak apa ya, nggak berbulan-bulan juga sih, tapi kayak butuh berkali-kali untuk diskus sama pembimbing, sama juga Mm-mm. sama tuh. Dulu pas awal aku bikin skripsi, Mm-mm. aku tahan nanya ke orang-orang yang nggak di TI, or at least orang-orang yang enggak di SEMS. Jadi tuh dulu aku nanya ke cowok aku nanya ke uh, Yudi, aku Mm-mm. nanya apa lagi ya, ke Vovo apa siapa, pokoknya aku nanya ke beberapa orang yang dia tuh nggak ngerjain ini dan dia nggak pernah dengar resiliensi itu apa. Mm-mm. Oh, sama aku juga nanya ke Almi, gara-gara Almi kan waktu itu bukan 3,5 kan. Jadi kayak Mm-mm. dia juga pasti ikut involved di sini. Terus kayak aku jadi tahu gitu loh, apa yang sebenarnya orang awam tuh butuhkan. Kayak contohnya resiliensi itu apa? Kenapa harus ada resiliensi? Jadi kayak uh, mungkin ini beberapa orang menganggap kayak apaan sih cik nggak penting gitu. Tapi kalau menurut aku tuh ini bisa ngebantu kita Mm-mm. nge-challenge pikiran kita gitu, Ra. Karena nanti kan kalau kita seminar atau sidang itu tuh sebenarnya dosen-dosen tuh pada nggak ngerti juga apa yang kita omongin. Dan Mm-mm. coba kamu bayangin, kamu dengerin orang ngomong 10 menit tentang skripsinya, terus Mm-mm. 30 menit harus bertanya ke dia, dan uh, habis itu dia ganti lagi nih topiknya setelah kamu gitu. Dan itu kan kayak orang tuh pengen dapet info sepaham mungkin, tapi juga dalam waktu atau durasi yang sebentar mungkin kan. Mm-mm. Nah, kayak pentingnya kita nanya sama orang awam sebelumnya adalah untuk itu. Jadi kayak gimana biar istilahnya bisa lebih ringan lah dibawain pembawaan materinya gitu. Makanya di seminar itu tuh paling penting adalah untuk nge-build story latar belakangnya itu. Kenapa gitu. Kayak cara gampangnya mungkin gini sih. Misalkan kayak kamu bilang, iya Pak, oke topik kali ini adalah City Resiliensi. Kenapa City Resiliensi? Oh karena A. Kenapa A? Oh B. Oh kenapa B, oh C, kenapa C? Oh dia Pak karena ini. Oke, itu tuh orang udah harus bisa paham sampai situ. Mm-mm. Dan itu tadi sih kayak emang capek. Dan dulu tuh aku juga sebelum aku seminar 1, aku tuh sering banget ngobrol sama orang. Aku ngobrol sama Koko, sama Mm-mm. KBB, sama Vovo juga waktu itu nanyain tentang apa namanya perhitungan metode. Terus kayak Mm-mm. banyak nih ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak
sama sesama yang 3,5 tahun juga, karena untuk gaining kayak lo ada pertanyaan nggak tentang skripsi gue gitu, kayak karena gue juga pengen tahu kalau dari sudut pandang lo dari aslab ataupun non aslab, apa nih pertanyaan yang mungkin lo akan lontarkan ke gue, dan itu kan bisa jadi persiapan kita buat nanti kan. Gitu sih. Sama ya so far menurut aku itu sih yang penting, knowing why dan kenapa kita masukin, kayak kenapa aku masukin kayak foto ini di slide ini gitu. Oh ternyata aku pengen nunjukin ada mitigasi resiko. Sebenarnya tuh sesimpel itu sih intinya, why, kenapa ini, kenapa harus ada di sini, kenapa ini, kayak jadi kamu udah tahu alasannya. Sebenarnya itu sih buat seminar 1. Sama mungkin ini minor kali ya, dan ini sebenarnya berlaku buat kamu dari seminar sampai sidang. Jadi biasakan di awal tuh ada ringkasan eksekutif. Jadi ini agak loncat kali ya, tapi di awal itu sebenarnya tuh enak. Wait, Kak nyari ini. Nih. Sorry. Nah, jadi sebenarnya tuh di awal penting untuk kita nyari tahu atau nunjukin ringkasan eksekutif tuh apa. Jadi ketika bukan dosen pembimbing kita dengerin, oke nih anak mau bahas objeknya ini, kenapa dia bahas ini? Oh karena ini, tujuannya oh karena ini, gimana metodenya ini? Oh oke nih, semuanya udah kejawab di awal. Nah baru tuh nanti kamu go through selanjutnya. Nah agenda hari ini adalah oke Pak, saya akan membahas latar belakang, rumusan tujuan penelitian, batasannya apa aja, kajian taruh sama metodenya apa. Gitu. Dan satu hal sih yang aku perhatikan dari teman-teman aku yang skripsi, layout atau template-nya dia tuh nggak konsisten gitu, Ra. Mungkin kamu pernah ngeliat template presentasi di Canva ya, yang super lucu dan kayak layoutnya tuh beda-beda gitu loh setiap slide. Dan itu tuh menurut aku nggak oke gitu, karena orang tuh bingung gitu kayak, kayak ini kan skripsi ya, dan ini tuh formal kan gitu, kayak ini tuh bukan yang kayak kamu lagi sharing session ke acara apa gitu, dan itu tuh beda. Jadi kayak menurut aku sih coba dibikin concise dan bentukannya tuh biasa aja kayak gini. Yang penting ada judulnya tentang apa, ini bagian sectionnya apa, ada nomor halaman. Nah tuh udah cukup tuh sebenarnya semua itu. Jadi nggak harus yang ribet-ribet apa gimana. Terus kalau seminar 1 tuh dulu aku juga bikin namanya set of possible question. Jadi lalu mana ya? Nggak ada sih. Pokoknya aku bikin di Word itu apa-apa aja kira-kira pertanyaan yang orang akan tanyain ke aku. Nih, kayak aku bilang resiliensi itu bisa diukur pakai metode lain nggak? Terus kayak kalau ini kan dilakukan di beberapa negara, kenapa kamu yakin ini bisa diterapkan di Indonesia? Gitu. Kenapa metode ini? Kenapa ini? Terus kayak kenapa cuman evaluasinya sampai sini doang? Bedanya kan karena kita karena aku study case waktu itu kegagalan tenaga listrik, ada 2 kejadian yang berbeda. Aku ditanya tuh, bedanya ini sama ini apa? Nah, terus kayak kenapa ini tuh, kenapa nggak yang lalala gitu. Nah, semua possible question ini kamu bikin di Word aja dan kamu coba jawab, tapi taruh itu appendix gitu di bawah-bawah sini. Tapi di hide aja. Ini jadi kayak kamu bisa misalkan kayak ditanya, kamu bisa oke Pak, saya izin nunjukin slide yang ini ya gitu. Oh kenapa ini? Oh ternyata gini gitu. Jadi apa ya, kelihatan gitu kita prepare-nya. Sama dulu tuh aku juga sempat waktu dari seminar 1 sampai sidang, aku tuh ada satu penguji yang sama terus, Bu Ian. Oh Bu Ian. Dan Bu Ian. Jadi tuh waktu itu aku tuh sering banget nonton berita di rumah karena COVID gitu kan, jadi kayak selalu mantengin berita. Dan aku tuh jadi belajar gitu gimana cara orang-orang pembawa acara ini ngomong. Terus pas aku present seminar 1, seminar 2 dan sidang, Bu Ian tuh bilang, ini anak ya dengerin si Rizkika ngomong kayak lagi dibawain MC ya gitu. Terus kayak karena dari seminar dia punya first impression kayak gitu, di seminar 2 dan sidang dia juga punya
pandangan yang sama gitu. Kayak Pak Ahmad ya kayak, oh iya ini loh yang bilang kayak bawa apa kayak pembawa acara, oh iya nih emang nih enak didengar. Nah jadi aku nggak tahu sih orang-orang gimana dapat feedback apa, tapi kayak kalau aku sih so far ngerasa ya emang hal-hal kecil tuh sebenarnya matters buat kita kayak nonton berita, oh ternyata gue bisa nih bawa bawa uh, presentasi yang enak. Karena kalau kita nonton apa sih kayak TEDx gitu ya, itu kan kayak lebih ke sharing session ke khalayak yang at least seumuran kita atau yang kita tuh mau bercerita. Masa beda lah sama presentasi formal gini kan. Nah itu tuh kayak harus apa ya, harus lebih tailored juga gitu. Makanya kayak aku bilang tadi, ya sebenarnya enakan dari nonton berita sih. Pokoknya kayak Bu Ian tuh kayak bisa dibilang kayak terkesima gitu karena dia kayak oh iya enak kita ngerti gitu. Karena emang kalau kita present kayak gini, ini kan informasinya banyak kan kayak tadi aku bilang itu dan juga ngeh. Nah, gimana caranya tuh biar mereka tuh merasa didongengin lah istilahnya. Kayak, oh makanya nih kamu gini, gini, kayak iya gitu sih. Nah, menurut aku sih itu sih yang ngebantu aku banget. Gitu sih buat seminar 1. Gitu, ada yang I see, oke. Hmm. Kalau buat explore metode tuh berarti baca-baca jurnal gitu ya, Kak? Ya, biasanya sih emang harus baca-baca jurnal dan nyari mungkin kadang ya nggak selamanya juga harus yang satu topik dengan resiliensi. Mungkin ada beberapa hal yang kamu harus baca dari paper-paper yang lain. Nah, gimana nih cara taunya? Biasanya aku nyari tahu beberapa paper yang ngomongin tentang resiliensi, terus aku lihat referensi mereka. Jadi kayak referensi paper ini gimana? Atau nggak misalkan dari kayak objektifnya apa, metodenya apa nih di paper ini, terus dia ada nge-cite gitu kan, nge-reference dari apa gitu dalam kurung itu kan. Oh aku kayak oke, gue cari nih, oh ternyata make sense nih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah bisa nyari tahu kira-kira mana nih paper yang tepat, kita bisa ngikutin dari referensi dia tuh paper-paper atau jurnal apa juga yang bisa kita adaptasi. Oh gitu. Jadi tuh kayaknya nggak semua orang juga tahu deh kayak biasanya tuh pada nyari-nyari langsung dari Google, Sci-Hub gitu. Sci-Hub masih bisa? Sci-Hub bisa. Oh, oke. Itu aman sih kalau itu bisa kayak soalnya kan banyak yang harus berbayar gitu-gitu kan. Nah, cuman tuh harus itu sih kalau misalkan nyari-nyari paper gitu. Karena kadang dulu tuh aku pernah sampai sehari itu kayak telepon-teleponan mulu gitu sama Pak Ahmad. Get ngambil perhitungan dari ngambil perhitungan metode dari paper apa gitu. Ternyata paper ini tuh nggak kredibel gitu, Ra. Oh. Kayak dia nggak ada logo dari conference apa, dia nggak ada logo dari jurnal apa, dan aku kayak iya kalau gitu nggak bisa dong dipakai. Akhirnya nggak pakai. Jadi harus mindful juga sih ngambil-ngambil kayak gitu. Sama mungkin kamu pernah dengar Mendeley kali ya? Nah, Mendeley itu dia kayak apa namanya? Kayak kalau orang-orang MIS sih biasanya suka make, itu kan kayak dia masukin semua paper atau referensi dia mau, terus nanti tinggal di-download kan citation-nya. Nah, itu tuh temen aku banyak banget yang kena di situ karena referensi yang kita pakai tuh APA apa ya namanya kalau nggak salah. Oh, ininya ya formatnya apa sih namanya? APA. Iya, nah jadi tuh kayak, nah ya nih apa style dan itu tuh menurut aku emang sih agak PR, tapi menurut aku kalau kamu masukinnya satu-satu di Word itu emang agak lama, tapi itu bantu kamu banget kayak untuk nge-adjust misalkan mana ya, misalkan ini ya hilang. Pokoknya ada beberapa yang kayak apa namanya enakan langsung dari sini gitu sih daripada harus kayak dari Mendeley itu, karena Mendeley itu tuh dia ada ngasih website atau tanggal gitu, dan itu tuh sebenarnya nggak ada nih di APA style-nya itu. Nah cuman kalau menurut aku sih apapun tipenya kan kalau di APA itu mungkin sering lihat et al gitu ya.
Iya. Et al. Itu sebenarnya adalah ketika pengarangnya itu lebih dari 2 orang. Jadi misalkan kayak siapa ya? Ini Close and McGarrell 2004 gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada Close, McGarrell, and Aura gitu, jadinya Mm-mm. Close et al. Dan itu kita Oh, harus ubah. oh gitu. Oke, oke. Mungkin ini nggak penting-penting banget sih, cuma nanti kalau kamu seminar 1 itu juga harus diperhatiin sih nulis-nulis kayak gitu. Terus kayak dulu tuh juga aku pas seminar 1 kalau bikin presentasi fontnya nggak boleh banget, minimal 16 lah atau 18. Jadi kayak nggak boleh terlalu banyak informasi juga dimasukin. Terus kalau berarti kan aku suka ada icon-icon ya. Itu tuh aku Iya. masukin biar nggak terlalu banyak kata-kata atau tulisan aja sih, karena kayak ibaratnya kita kalau ngeliat gitu kan ngantuk kan, jadi kayak Heeh. ya malas juga gitu, makanya kayak aku suka ngebalance sama gambar atau tulisan aku gedein warnanya apa-apa. Terus ini deh Kak, kan berarti kan kalau buat skripsi kita perlu nyusun PPT sama apa namanya buku skripsi ya. Nah itu Kak Cika nyusunnya gimana Kak? Kayak sambil barengan kah atau gimana? Oh, dulu aku tuh pas seminar 1, seminar 2 tuh nggak ada ngumpulin buku. Oh, Seminar 3 pas sidang baru tuh ah, ngumpulin buku, tapi bukunya tuh masih bisa direvisi. Jadi kayak kalaupun masih belum oke atau salah tuh sebenarnya masih nggak masalah. Nah, aku nggak tahu deh yang 3,5 kemarin gimana? kayaknya kemarin masih sama juga deh Kak. Kayak Oh, itu ya bukunya di akhir gitu. cuman sih emang enaknya dicicil barengan sih gitu sih, Ra. Jadi kayak pas bikin latar belakang, bikin juga latar Mm, belakangnya. Pas mm, bikin mm, metode, bikin juga metodenya gitu. Jadi kayak pas nanti di akhir tuh kamu nggak kalang kabut kayak anjir anjir belum. Soalnya dulu tuh si Dika mm. tuh nggak bikin sama sekali sampai H1 deadline dia baru ngerjain. Ah, Aku ya kayak, ampun. "Loh Dika." Terus kayak Dika bilang, "Iya, habis nggak ada yang bilang." "Hah, kok nggak ada yang bilang? Kan kita di grup udah bilang." Dulu tuh aku sama Dika, sama Kenny, sama Farah Heeh, kan berempat. Kayak, heeh. kan kita udah bilang di grup kita udah gini." Kayak, "Oh iya." Ya udah deh, akhirnya gue ngebut deh. Semalaman gue nggak tidur. Terus aku kayak, ya Allah. Ya Soalnya ampun. tuh kayak ngerjain yang Word-nya itu tuh kan yang Mhm, sebenarnya paling adalah ngerapiin formattingnya itu Lora. Aduh paling oh iya ya bener. males banget kayak perintilan-perintilan gitu. Aku udah mikir kayak, "Duh, ada nggak ya yang mau joki formatting?" Tapi kayak ya udah deh, nggak mungkin kan. Mhm, Makanya mhm. lebih enak balance sih kayak dicicil gitu barengan. Mmm, mhm, mhm. Dulu tuh aku juga punya prinsip kayak ya udah ini yang banyak yang dikerjain, cuman tiap hari gue harus ada progres. Jadi kayak oke hari ini misalkan ngerjain apa, besok misalkan sebenarnya literally cuman ngebenerin formatting atau nyari gambar atau apa kayak effort yang seminimum itu nggak masalah Mhm. sebenarnya. Penting kita keep track tiap hari itu tetap berprogres gitu. Karena itu sih yang susah di-maintain. Karena kalau nggak ya kayak ntar kalang kabut lah, panik lah, atau apa segala macam. Terus kayak, oh iya kemarin gak kerjain skripsi selama berapa minggu atau berapa hari gitu. Itu Mhm. jangan sih. Lebih baik tiap hari ada progres walaupun emang Ada kecil. progres. Ah, I see. Oke, oke deh. Oke Mm-mm. deh. Kamu kapan Mmm, lagi bimbingan Pak Irfan? kalau Pak Irvanu tuh, seminggu sekali gitu, Kak, kayak, tiap hari Jumat. Oh, Mhm. oke. Nah, So iya far itu sih sih kemarin biasanya. baru iya, 1 kali bimbingan sih kemarin. Oh, I see. Ya nggak apa-apa sih. Dulu aku juga kayak gitu sih, kayak baru bimbingan sekali sama Pak Ahmad juga kayak, oh ternyata gue masih banyak banget nih yang harus dicari, kayak nyari background-nya, nyari apanya. Cuman ya nggak apa-apa sih, cuman menurut aku selain emang kamu harus apa ya, bawa sesuatu nih setiap sebelum skripsi apa bimbingan, kamu Mhm. juga mungkin kayak tanya juga nih sama teman-teman kamu yang
bimbingan kayak kalian udah mulai nyari-nyari ini apa belum gitu, karena artinya mungkin dulu tuh aku sempat sih ngerasa kayak ya udah kan kalau gue udah dapet sebenarnya yang lain-lain juga kalau mereka belum dapet ya nggak masalah gitu, tapi kayak mikir kan kita we're all in this tuh bareng-bareng kan together, jadi kayak kita juga bareng-bareng lah lulusnya. Cuman kayak ya kalau misalnya orang udah dibilang 1 kali 2 kali nggak mau juga, atau kayak kamu udah berusaha ngingetin tapi kayak mereka gue nggak tahu, ya udah is their loss aja sih gitu, karena at the end of the day kayak ya udah kalau gue nggak lulus mereka juga nggak bertanggung jawab, kasarannya gitu sih. Cuman kayak karena aku pernah kayak gitu kayak dulu tuh aku udah ngingetin kayak gue mau nyari nama ini kalian udah dapet belum gitu, kayak mereka kayak nggak tahu deh, gue belum nyari, kayak mereka tuh dulu sempat ada yang magang apa sibuk, jadi kan sampai itu 2 bulan kan, tapi tuh mereka suka pada aku, dan aku kayak ya 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 udah sih, kayak maksudnya kayak aku juga mau skripsi aku kelar gitu, aku udah ngingetin 2 kali mereka nggak mau. Aku lupa siapa, tapi intinya kayak pas bimbingan kayak mereka kena omel kayak belum ada sih apa-apa gini-gini gitu. Oke, kamu tahu kan Pak Ahmad, kayak serem Iya. kan. Itu sih kayak emang harus diingat juga bareng-bareng juga. Ya, ya gitulah pahit-pahitnya kalau skripsinya bareng-bareng. Kamu rame kan apalagi Iya, kan sama. ramai banget. Jadi kayak harus kayak ibaratnya gimana cara biar semua orang juga punya proportion ilmu dan yang dibawa pas bimbingan tuh sama gitu. Yes, yes. Oke deh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kayaknya itu dulu sih Kak, belum kepikiran lagi. Nanti aku boleh nanya-nanya Kak Cika lagi nggak ya kalau lewat chat gitu? Iya nggak apa-apa. Cuma nanti kayaknya kalau lain tuh aku suka nggak buka gitu, karena Oh, heeh. uh, kalau dari laptop kantor kan aku nggak ada download lainnya. Nanti aku kasih nomor aku aja. Oh iya boleh Kak, boleh. Nanti aku WA berarti ya. Oke, ya. Oke. Berarti ntar Makasih banyak ya Kak Cika. Maaf banget nih aku ngerepotin. nggak apa-apa. Ya ntar aku coba kirimin ini kali ya, beberapa filenya nanti biar apa kamu bisa dapat gambaran juga. Oh sama ini sih Ra, eh, setiap bimbingan jangan lupa dicatat tanggalnya dan apa yang dibahas. Oh, oke. Tiap Kan nanti bimbingan. pas kita skripsi, pas akhir, salah satu syarat kelulusannya adalah ngasih lembar absensi bimbingan. Oh, oke. Absensi 16 kali kalau nggak salah. 16 kali. Oh, oke. Tapi kalau misalkan kayak kamu ternyata beberapa kali nggak bimbingan, tapi kamu chattingan nih kayak sama Pak Irfan tektokan gitu, itu juga nggak masalah. Oh, oke. Iya, cuman intinya harus dicatat sih. Sama, ini mungkin masih agak jauh sih, tapi dulu tuh aku yang 3,5 kaget banget dan kalang kabut kayak beberapa hari tidurnya begadang. Karena ternyata tuh kita harus ngumpulin yang namanya naskah ringkas. Oh, apa itu naskah ringkas? Ringkas itu dia kayak gini bentuknya. Kayak paper gitu, paper form. Tapi sebenarnya cuman yang jadi kamu ringkas aja jadi satu gitu. Halamannya juga sebenarnya lebih dikit sih. Kayak intinya 15 halaman atau 14 halaman tuh udah isinya doang. Kalau referensinya lebih dari itu nggak masalah. Cuman intinya kamu harus bikin ini nanti both bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mana ya nih? Ini juga ada bahasa Indonesianya. Gitu sih, soalnya ya aku dulu kayak sama teman-teman kayak anjir, kayak cuman seminggu gue harus bikin 2 ini, kayak stres banget sih dulu. Tapi kayak setelah itu kita udah selalu ngingetin juga buat teman-teman aku yang 4 tahun kayak kalian harus ini ya ngerjain naskah ringkas dari sekarang, jangan sampai nanti panik-panik. Gitu sih. Ya sih. Oke, wait. Aku kirim sekarang deh, takut lupa. Oh iya, boleh Kak. Sama apa ya? Oh iya, kamu wait, ya, nggak bisa. Oh ya, kamu ada ini nggak kayak dibilang gitu kayak buat paper atau apa sama Pak Irfano?
Enggak sih, belum ada omongan paper gitu. Oke, mungkin masih lama kali ya. Mhm. Tapi kayak kalau misalkan ini kayak bisa bagus nih ke depannya kayak oke orang nanti kita buat paper jurnal atau apa, Mhm. itu lumayan tuh kamu bisa ngambil exposure dari situ. Dulu tuh aku sempat eh, ditawarin Pak Ahmad kan kayak oke Cika nanti Mhm. kita Agustus itu tahun 2021 kayak kita bakalan submit skripsi kamu ya buat paper gitu. Oke, Mhm. cuman udah dia aja dipikirinnya nggak usah sekarang gitu. Terus kayak udah tuh terus mepet-mepet ternyata aku harus bikin paper dalam bahasa Inggris dan kayak ya kayak bikin skripsi Mmm. lagi sama Pak Ahmad kayak Iya iya. tektokan lagi. Mhm mhm. Terus kayak di bulan Oktober aku presentasi tuh di conference. Mungkin kamu pernah denger ya KIR, Quality in Heeh apa heeh. ya? Re-engineering atau apa sih aku lupa yang dia di nama FTW kemarin. Mhm. Di situ kayak apa namanya? Aku present terus habis itu moderatornya Pak Irfanu. Oh iya? Dan terus ada ini juga mungkin kamu tahu Jenny Andrea Eugenia. Heeh. Itu dulu sama Pak Irfanu juga tuh skripsinya. Heeh. Terus kayak dia sama Pak Irfanu yang present buat di conference itu. Oh, I see. Terus ya udah tuh kan terus aku kayak ya udahlah ini kayak udah kelar gitu. Mhm. Terus itu minggu lalu apa ya? Aku dapat email gitu Ra, kayak Mhm. katanya we would like to congratulate you the author karena Mhm. karena paper kamu udah masuk ke jurnal. Aku kayak, hah, oke, Wow. kayak oh oke ternyata menarik karena dia bilang kayak Scopus Index kan dan kita kan tahu kan Scopus tuh Heeh. kayak some prestige gitu kan aku kayak Iya. alhamdulillah ya ya gitu sih jadi kadang kayak enaknya emang nggak kerasa di saat itu cuman kayak ini kan udah setahun ya semenjak aku sidang Mhm. kan itu kayak tetap ngasih exposure juga gitu buat aku dan Pak Ahmad juga gitu sih. Cuman aku nggak tahu sih kalau Pak Irfanu gimana. Mhm. Cuman eh, mungkin kapan ya? Mungkin nanti kalau kamu udah keluar seminar satu atau gimana kayak coba-coba aja tanya apa ini kita ada rencana mau bawa ke conference nggak ya atau apa gitu. Mungkin Mhm. dia bisa ngasih saran atau apa. Siapa tahu juga si Care itu ada lagi kan Oh, tahun iya. ini atau tahun Boleh tuh, boleh. yes gitu sih ya pokoknya intinya kayak skripsi itu susah apapun Mhm. judulnya apapun metodenya Mhm. cuman kayak yang pasti bisa kok dilaluin yang penting kita yang tadi aku bilang sih selalu ada progres tiap hari apapun itu mau Mhm. kecil mau gede Oke deh, siap. udah aku kirimin ya Ra Oh iya, udah aku ini terima. Oke. kamu ada lagi nggak yang mau aku kirimin selain ini Apa ya? oh iya kamu Sama ini kali iya ya, Kak. Oh ya, buku skripsi sama kalau PPT, oh ya ini ya PPT sidang. Oh ya. oh Itu nih aku kirim udah, yang seminar satu kali deh boleh boleh Kak, biar aku Mm. ada gambaran gitu tiap seminar 1, seminar 2-nya gitu. Oh ya, so ini juga sih aku baru inget. Jadi ketika kita apa namanya seminar satu, seminar 2, waktu Mhm. kita atau durasi kita ngomong atau present itu tetap cuma 10 menit, Ra. Mhm. Jadi ketika di seminar satu kita banyak ngomongin tentang background, latar belakang, Mhm. sebenarnya tuh di seminar 2 tuh tetap harus kita jelasin juga tuh backgroundnya. Mhm. Cuman nggak bisa sebanyak itu, karena kita udah harus ngomongin tentang pengolahan data, metode, dan lainnya. Dan itu sih Oh. menurutku yang challenge-nya juga gimana kayak di seminar 2 apalagi skripsi ya, yang Mhm. super, berarti kan latar belakangnya super sebentar, tapi kita tetap harus bisa nyampein cerita yang sama nih ke audiens atau si, siapa namanya, dosen-dosennya. Soalnya yang ngebedain itu sih, karena kan dari sisi structure-nya jadi nambah kan agendanya. Oh ada pengolahan data, ada metode, ada kesimpulan, ada saran gitu-gitu, ada evaluasinya dan lain-lainnya sih yang Mhm. harus perhatiin juga. Sama ini sih kan kalau di seminar satu itu, seingat aku, Mhm. kita semua tuh join dalam satu ruangan yang sama sama teman-teman. Nah, Mhm. kan ngeliatin teman-teman kita itu juga present Mmm. dan Mhm. nanti dosen
pembimbing kita, Mm-mm. dia nggak bisa di saat kita present Oh, oke. tuh, tapi dia bakalan kayak jadi moderator gitu. Oke, silakan misalkan Aura Diandra gilirannya untuk ini gitu. Nah, di Mm-mm. seminar 2 sama, cuman deskripsi nanti kita sendiri-sendiri di Zoom-nya itu. Jadi kayak kita ngantri gitu di waiting room. Oh, mm-mm. Jadi kayak misalkan kamu jam 8 sampai jam 12 nih slotnya. Heeh, Dari jam 8 udah harus join karena just in case kalau kamu giliran kedua, ketiga, itu kan heeh, nggak tahu kelar jam berapa kan. heeh. Nah, gitu sih. Apa namanya, dulu tuh nggak enaknya gitu karena kayak deg-degan gitu kan. Cuma nanti kalau kamu udah kelar ya kak, kamu di-kick lagi. Nanti baru nih siapa selanjutnya yang masuk. Gitu. Oh, I see. Oke, oke. Seminar 1 sama seminar 2. Ya udah berarti kamu hari Ya, Jumat oke. ya Mm-mm, baru. hari Jumat baru bimbingan lagi. Oke, oke, baiklah. Oke. Good luck ya Aura. Kalau ada Iya, yang mau lihatnya, feel free to let me know. oke, siap, Kak. Makasih banyak ya, Kak Cika. Ya, sama-sama, no worries. Good luck ya. Iya, thank you so much, Kak. Ya, Oke, sama. Bye-bye. oke, aku save WA Kak Cika ya. Oke, oke, yes. Oke deh, thank you Kak Cika. Thank you juga, Aura. Dadah. Dadah, Kak.